sebentar ya. Masih bisa sabar kan? Bisa ya. Kita lihat dulu ayat Alkitab dari kitab Matius pasal 2 ayat 11 ya. Biar kita buka sebentar ya. Ya, didengar dulu anak-anak, satu ayat saja ya. Matius pasal 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak pernah merayakan hari ulang tahun? Di ulang tahun yang paling senang apa? Yang paling senang waktu merayakan ulang tahun? Paling senang apa? Apa lagi? Untuk ini saja ya. Apa? Nah, hadiah. Itu yang paling penting. Walau tiup lilin, kalau tak ada hadiahnya kurang enak ya. Apalagi potong kue ya. Nah, kasih hadiah. Terus ada potong kue kan? Nah, dapat hadiah dari teman-teman. Anak-anak TK pernah rayakan ulang tahunnya? Ada bagi-bagi kue? Ada. Kalau anak-anak ulang tahun, mama papa pernah kasih apa sama kalian? Ada kadonya ya? Hah? Ya, ada. Nah, dulu anak-anak adalah orang-orang pintar dari timur jauh. Orang-orang pintar. Mereka orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang jujur dari timur, dari tempat yang jauh sekali. Satu kali karena mereka ahli bintang. Anak-anak lihat di ujung pohon terang ada apa? Di ujung pohon terang ini ada bintang ya. Nah, selalu di hari Natal ada tanda bintang. Dan ada juga lilin atau lampu-lampu berkelap-kelip, itu menandakan bintang-bintang, anak-anak ya, atau terang. Nah, anak-anak satu kali orang-orang pintar dari timur itu pada malam hari, karena mereka ahli bintang, lagi meneropong ke langit malam-malam. Mereka lihat, apa itu? Ada besar sekali, cahayanya sangat terang. Ya, tanya lagi sama temannya, lihat ada itu, bintang sangat terang sekali. Jangan-jangan itu seperti yang kita buka dalam ilmu-ilmu kita ya. Itu tandanya kalau seperti itu bentuknya ada raja baru lahir. Coba kita buka lagi kitab-kitab kita. Dibuka lagi, dikatakannya itu menandakan ada seorang raja. Menurut cerita penanggalan bintang ini, ada raja baru lahir. Disebut raja orang Yahudi. Disebut di situ raja itu adalah menjadi penyelamat. Begitu ya? Mereka semua rapat. Coba kita pelajari. Sepertinya betul. Kita harus pergi karena dia nanti penyelamat kita. Akhirnya mereka pun berkumpul. Banyak mereka. Karena dikatakan yang lahir itu adalah juru selamat dan raja yang baru. Mereka harus membawa hadiah. Kalau kita datang sama raja, hadiahnya murah atau mahal? Mahal ya. Seperti itu. Jadi mereka siapkanlah hadiah-hadiah yang bagus. Nomor satu tadi dikatakan ada emas. Emas itu murah atau mahal? Sekali ya. Sekarang juga lagi naik harga emas katanya, ya. Yang turun emas Jawa dari pokok kelapa. Iya. Jadi emas itu harganya selalu naik-naik, mahal. Yang kedua dikatakan mereka mempersembahkan dupa atau kemenyan. Dan yang terakhir adalah
mur. Ketiganya ini ada artinya. Emas menggambarkan bahwa yang lahir itu raja. Siapa yang lahir? Ya, hari ini kita merayakan hari kelahiran Raja segala raja, namanya Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan kemenyan atau dupa. Kemenyan biasanya orang kasih untuk persembahan kepada yang dia sembah, artinya kepada Tuhan. Yang lahir itu selain raja, rupanya dia Tuhan. Makanya perlu ada kemenyan. Dan yang ketiga, persembahannya adalah mur. Mur itu seperti balsam untuk meminyaki, mengawetkan mayat. Itu artinya adalah bahwa raja itu, Tuhan itu yang disembah itu, dia nanti akan menebus dosa melalui kematiannya. Dia lahir untuk mati, untuk bangkit, untuk naik ke surga bagi kita. Dia juru selamat. Jadi mereka pikir kita harus datang, karena yang datang ini penyelamat kita. Karena yang lahir ini dia raja, karena yang lahir ini dia Tuhan. Emas kita harus kasih karena dia raja. Kita harus kasih juga kemenyan sebagai penyembahan karena dia Tuhan. Yang ketiga, dia menebus dosa kita, dia akan mati. Untuk menebus dosa kita, ganti kita harus bawa mur. Dia bawa semua banyak sekali persembahannya. Mau dikasih persembahan itu buat tuh, karena dia lahir. Nah, mereka pun berangkat berhari, berminggu-minggu, naik turun lembah. Kemudian mereka sampai, kalau malam dia lihat, mana bintangnya ya? Oh, udah kesana jalan lagi. Ketika siang gak kelihatan bintangnya, mereka istirahat, malam datang lihat lagi, udah bergerak lagi. Akhirnya setelah berminggu-minggu mereka sampai di kota Yerusalem, di kota Bethlehem. Sampai di sana mereka bertanya sama orang-orang, woi, kalian udah dengar kabar kan? Ada raja yang baru lahir. Orang semua heran, mana ada? Kita nggak tahu itu bintangnya, kami melihat tandanya. Kita nggak mau perhatikan ke langit ya. Penduduk kota itu nggak mengerti. Justru orang yang jauh yang mengerti. Akhirnya sampailah berita itu kepada Raja Herodes. Ada apa? Panggil orang itu. Mereka mau apain? Kemudian dia tanya, kami datang untuk menyembah, mencari raja yang baru lahir itu. Kami mau bertanya, di mana dia? Kami mau datang untuk menyembahnya. Anak-anak datang merayakan Natal untuk menyembah Tuhan. Seperti itu. Itu juga tadi 3 orang yang bijaksana itu datang mau menyembah Tuhan. Waktu itu Tuhan Yesus sudah dibawa pindah ke satu rumah. Karena tadinya dia mau dibunuh. Jadi sudah mereka tinggal di rumah, tidak lagi di padang, tidak lagi di kandang. Nah, akhirnya raja kumpulkan orang-orang yang bijaksana di kerajaannya. Coba sini semua kita rapat dulu. Coba lihat dalam buku-buku kitab kalian. Apa betul ada dikatakan raja akan lahir? Juru selamat yang kalian tunggu-tunggu itu. Mereka buka semua rapat, buka bukunya, dan dikatakan, oh betul rupanya ada di buku kita, dinubuatkan bahwa seorang raja akan lahir. Akhirnya dia bilang sama orang majus tadi, pergi kalian cari ke sana. Nanti kalau udah ketemu, balik lagi kemari kasih tahu sama aku, supaya aku juga datang menyembah. Kemudian pergilah mereka. Dan mereka pun menjumpai. Di ayat tadi dikatakan, maka mereka masuklah ke rumah itu. Kemudian mereka dikatakan sujud. Sujud. Siapa yang bisa kasih contoh bersujud? Ada yang bisa kasih contoh bagaimana bersujud anak sekolah minggu? Bersujud itu bagaimana? Begini.
Menyembah itu bagaimana? Tangannya begini, kemudian tunduk. Gitu menyembah, bersujud dan menyembah. Jadi di hari Natal kita diingatkan bahwa kita ada waktu menyembah Tuhan. Untuk apa kita merayakan Natal kalau kita tidak untuk menyembah Tuhan, bersujud kepada Dia? Itu nomor satu. Natal artinya kita merendahkan diri kita, bersujud kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersujud menyembah Dia? Karena Dia juru selamat kita. Yang menyelamatkan anak-anak untuk sampai nanti di surga siapa? Tuhan Yesus. Yang kita rayakan pada malam hari ini, ya kan? Nah, setelah mereka sujud menyembah, mereka lihat wajah Tuhan Yesus seperti kalian. Umurnya pada waktu itu udah gede. Tuhan Yesus pun melihat, senang sekali ya. Ada datang orang menyembah, membawa persembahan. Senang gak hati Tuhan Yesus? Senang. Kemudian orang majus itu membuka tempat barang-barang tadi. Mereka keluarkan emas. Inilah raja yang baru lahir. Masih kecil, udah jadi raja. Keren gak? Keren gak? Semua orang mengakui dia raja. Dia Tuhan. Masih kecil pun sudah disembah. Diberilah emas, diberilah kemenyan, diberilah mur tadi. Bagaimana kira-kira hati Tuhan Yesus dapat hadiah hari kelahirannya? Bagaimana? Nah, artinya anak-anak, kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya, jangan lupa kita menyembah siapa Tuhan kita, anak-anak. Ada nggak Tuhan yang lain? Sebenarnya banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang orang bilang. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Ada yang menyembah di tempat tertentu, di pohon-pohon. Ya kan? Ada seperti itu. Ada yang menyembah batu-batu. Ada nggak? Lucu nggak? Lucu. Tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia datang dari surga. Terus dia menjadi anak bayi. Lucu kan? Senang kan? Iya, dia lahir dari Bunda Maria. Dia lahir dari Roh Kudus. Kita harus menyembah Dia. Karena Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau Allah-Allah yang lain bisa menyelamatkan kita, nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus bisa Dia menyembuhkan orang sakit, bisa nggak? Bisa Dia membangkitkan orang mati? Bisa. Bisa Dia mencelingkan mata yang buta? Bisa Dia menyembuhkan orang yang lumpuh? Hebat nggak? Kalau Allah yang lain disembah Dia diam aja. Diam aja. Tapi Tuhan kita datang dari surga, menjelma menjadi manusia, karena Dia sayang kepada manusia. Dikirim oleh Bapa di surga. Sehingga dikatakan tadi dalam ayat tadi. Siapa yang bunyi ayatnya? Coba dengar-dengar dulu ayat hafalannya ya. Yang punya ayat itu nanti selipkan lagi. Disebutkan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak mati, tidak dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal, hidup selamanya di surga. Siapa yang punya ayat itu? Siapa yang punya ayat itu? Coba dengar-dengar dulu. Karena begitu besar. Kalau itu ayatnya mesti diulang di sini ya. Siapa? Oh, coba sini dulu. Sekali lagi. Berarti dia ingat ayat tadi. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang
basah, mereka boleh diberkati. Tepuk tangan buat temannya. Ya, silakan duduk. Nah, tanda kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan, dia beri anaknya. Tanda mama bapak sayang kalian, dikasih apa sama kalian? Jajan. Oke, apa lagi? Makan, betul. Apa lagi tanda mama bapak sayang sama kalian? Perlu dijawab ini. Siapa-siapa mamanya nggak kasih apa-apa pula. Tanda mama kalian, bapak kalian sayang sama kalian, dikasih apa? Oh, mantap ya. Apa? Oh, keren. Sepatu baru. Aduh, tepuk tangan dulu sama orang tuanya. Kalian semua dikasih baju baru. Kita kompak semua ya. Nah, baju baru, tas baru. Ya, pokoknya itu tandanya. Ya, yang di dunia nanti. Tandanya sayang pasti dia memberi. Itu tanda sayang. Jadi kalau ada orang tua nggak mau pikirkan anaknya, dia jalan-jalan aja, terus dia dilapo-lapo. Udah tahu mau Natal, nggak dilihat anaknya. Udah tahu mau naik kelas, udah tahu mau tamat. Tapi beruntung semua anak-anak di sini disayang orang tua. Bilang dulu sama bapak mamanya dari sini. Terima kasih mama papa, bilang. Sekali lagi. Itu anak yang berbakti. Ya kan? Seperti itulah. Demikian juga tadi orang Majus tadi, karena mereka sayang, mereka menghormati Tuhan dan memberi persembahan. Itu tanda sayang. Jadi anak-anak, kalau kalian sayang sama Tuhan, kalian harus rajin beribadah. Beribadah itu menyembah Tuhan, dengan cerita firman Tuhan di mana-mana kalian beribadah. Harus tertib. Amin. Harus tertib, dengar apa kata guru kalian. Apa kata guru sekolah minggu kalian? Apa dibilang pendeta kalian? Kalian dengar gak? Harus hormat. Bukan harus begini. Abang pandita hormat, nggak usah gitu. Harus didengar yang baik. Amin. Kalau kalian semua dengar, pasti kalian diberkati. Itulah hadiah Natal. Hadiah Natal kalian buat Tuhan, kalian hormat sama orang tua, rajin belajar. Seperti itu, orang yang rajin belajar pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang andai, ini berandai-andai. Kalau sekiranya hari ini ada Tuhan Yesus di sini bayi, ya, kalian kira-kira mau kasih apa? Hanya kira-kira aja. Seperti tadi kan orang Majus, dia kasih apa? Emas, ya kan? Perak, emas. Nah, kalau kalian, misalnya ini andai-andai aja, andai. Disinilah bayi Yesus itu. Coba, mau tanya dulu ya, kalian mau kasih apa? Nyimak dulu ya, kalian mau kasih apa kira-kira? Hanya berandai, mau kasih apa sama Tuhan Yesus? Oh, pikir dulu ya, kira-kira mau kasih apa? Bebas. Pokoknya kasih hadiah. Kalau kalian ulang tahun dikasih hadiah, senang kan? Nah, sekarang ceritanya Tuhan Yesus di sini, dia ulang tahun, mau kasih apa? Ini andai-andai aja. Ya, hadiahnya apa? Mesti dipikir dulu, hadiahnya apa? Udah siap mau menjawab? Udah ada di pikirannya mau kasih apa? Udah ada dalam pikirannya mau kasih apa? Udah? Jangan kasih yang jelek. Yang diperlukan ya. Bukan itu, yang lain dulu. Namanya hadiah, ulang tahun. Andai-andai dulu ya. Ya, coba dulu. Buku. Ya, pintar Tuhan Yesus belajar ya. Ya, lucu ya. Kasih apa Pak Tuhan Yesus? Hah?
setiap kali Tuhan Yesus kita itu udah nolak Tuhan Yesus. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, Dikna. emas. Bagus. Diberkatilah engkau. Ya di sini dulu. Apa mau kasih sama Tuhan Yesus? Bilang aja. Mana ngasihnya? Ada yang mau kasih lagi? Kasih duit. Kasih duit. Itu perlu buat Tuhan. Mau kasih apa sama Tuhan Yesus? Kado. Kado. Apa isinya? Isi kadonya apa? Hah? Bintang laut? Bintang laut? Oh bintang laut. Satu lagi. Apa yang mau dikasih? Ya, anak-anak yang penting kita harus tanda kita sayang, kita harus mau memberi. Sama seperti papa mama, tanda sayang sama anak-anak, dia mau pelihara, dia pasti kasih. Jadi tanda cinta kita menyembah, menghormati, dan kita mau memberi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang berulang tahun. Tepuk tangan. Semua dulu tepuk tangan. Sekian cerita firman Tuhan, cerita Natal kali ini. Puji Tuhan.